Oh sudah, lupa saya, lupa. Oke, jadi berarti selama ini kita belajar survei. Survei itu berarti melihat perjanjian lama dari permukaan. Jadi kalau kita itu drone, pesawat kecil non awak yang sering sekarang jadi seperti mainan atau dipakai untuk syuting-syuting film ya, itu drone, kita cuma melintas di atas, melihat jurangnya, melihat perbukitannya, melihat hutannya, melihat danau, jadi kita survei itu kita melihat umumnya, kita melihat di permukaan. Dan kita melihat di permukaan itu lokasi by lokasi, lokasi demi lokasi. Itu kira-kira kalau survei ya, lokasi demi lokasi. Sehingga pengetahuan kita pun mengenai perjanjian lama itu pengetahuan yang sifatnya umum. Dan saya pikir kalau di masa sekarang kalian ini itu sudah juga diberikan terlalu mendalam, bahkan itu tidak ideal. Ya. Nah, karena itu saya ingin memberikan perjanjian lama, kelengkapan informasi mengenai perjanjian lama. Sehingga itu saya kirim ke WhatsApp masing-masing. Sudah lihat nggak yang saya kirim ke WhatsApp masing-masing? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau dilihat keseluruhan dari yang saya kirim, ada dua hal yang saya kirim. Itu kan satu mengenai wilayah sejarah sosial Alkitab Ibrani. Alkitab Ibrani itu yang perjanjian lama maksudnya ya. Wilayah sejarah sosial Alkitab Ibrani, kemudian juga kita melihat silsilah dan budaya sumber J. Sumber J itu berarti sumber Yahweh, ya, sumber Yahweh. Saya takut terlalu dalam saya berbicara soal sumber-sumber karena saya tidak bermaksud membingungkan adik-adik sekalian. Tapi memang di dalam mempelajari Alkitab, ya, perjanjian lama khususnya, ada yang disebut, oh ini menurut sumber Y begini, Alkitab itu ini begini. Menurut sumber E itu sumber Y itu di huruf depan dari kata Yahweh. Ya. Yahweh artinya dilihat dari sejarah bangsa Ibrani, dilihat dari bangsa Yahudi, itu siapa yang menggunakan di dalam Alkitab asli bahasa Yahudi yang menyebut Tuhan dengan kata Yahweh. Maka menurut sumbernya, siapa itu? Yaitu mereka itulah sumbernya, sehingga disebut sumber Yahweh. Yahweh sama juga ya, Tuhan. Ya, tapi orang Yahudi dia tidak berani menamakan menyebut Yahweh, tidak berani. Sama sekali tidak berani. Karena tidak boleh, mereka berpegang kepada aturan, tidak boleh menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia itu. Jadi tidak sembarangan setiap hari, setiap pembicaraan, oh pakai Yahweh, Yahweh. Mengatakan Yahweh, mereka takut, luar biasa. Baru ada cerita mengenai Alkitab, berdasarkan sumber yang disebut sumber E. Sumber E itu artinya nama depan juga dari Tuhan, Elohim. Tapi ada suku-suku Israel yang tidak menggunakan kata Yahweh, tapi menggunakan sumber Elohim, Elohim, artinya Tuhan juga. Ya, jadi ini nama yang berbeda dengan satu pribadi, tidak terpecah-pecah pribadi itu. Ya. Kemudian ada yang disebut sumber D, itu Deuteronomic ya.
Kemudian ada yang disebut sumber P, yaitu sumber priest, yaitu sumber dari para pendeta-pendeta. Nah, sumber-sumber ini memang yang menjadi soal di dalam mempelajari Alkitabnya. Makanya saya bilang tadi, saya takut memberi terlalu banyak, nanti mengecaukan pikiran adik-adik, yang memang ini maksudnya sekedar mempelajari perjanjian lama dululah, belum meninjau secara kritis. Nah, tapi perlu tahu supaya pada suatu saat lihat tulisan yang mengatakan, contoh silsilah dan budaya sumber, silsilah dan budaya Yahudi atau cerita menurut sumber J itu berarti menurut sumber Yahweh. Sumber Yahweh yaitu sumber dari orang-orang yang menyebutkan Tuhan itu sebagai Yahweh. Maka disebut sumber J. Ada sumber dari orang-orang yang menyebut Tuhan sumber Elohim. Ya. Saya bacakan dulu sebentar ya, supaya adik dengar ya. Pendekatan kritik sejarah terhadap sejarah awal Israel Alkitab ini menghasilkan adanya 4 tradisi atau yang disebut juga sumber, yaitu sumber Yahweh, Yahwis, disingkat sumber Y. Kemudian sumber Elohis, Elohim, disingkat sumber E. Kemudian ada sumber sejarah deuteronomistik, disingkat sumber DH. Dan sumber priestly disingkat sumber P. Jadi kalau adik-adik satu saat membaca satu tulisan mengenai perjanjian lama, cerita perjanjian lama, lalu menurut sumber E, jangan kaget. Berarti sumber cerita itu berasal dari orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Elohim. Begitu juga kalau ada tulisan yang adik-adik baca, yang mereka ditulis di situ, ini cerita ini menurut sumber Y, yaitu sumber dari orang-orang, asal cerita dari orang-orang yang menyebut Tuhan mereka adalah sebagai Yahweh, sumber Y ya. Jadi jelas ini dengan sebagai contoh ya, sebagai contoh, lihat adik-adik lihat yang saya kirim tadi ke itu bisa nggak dimunculkan itu ya tadi itu saya kirim dimunculkan di tayangan di screen, boleh nggak? Bagaimana ya? Bisa, Pak. Ya, coba ya. Nah, ini diperbesar nih. Ya. Oke. Nah, ini contoh. Adik-adik bisa lihat semua kan? Bisa, Pak. Nah, ini contoh dari cerita. Ini katakanlah ini cerita, ya, atau informasi mengenai silsilah dan budaya menurut sumber J, menurut sumber cerita dari orang-orang yang menyebut Tuhan mereka adalah Yahweh. Nih, lihat nih, ya. Jadi kalau dilihat dari silsilahnya itu kan di sini terlihat, kalau kita lihat silsilahnya itu ada mulai dari generasi pertama. Kelihatan kan generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, itu di sebelah kanan itu, samping kanan. Kelihatan generasi-generasinya kan? Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, sampai pada generasi Musa yang sudah generasi ke-21. Sampai di sini ditangkap maksud saya? Tangkap, Pak. Oke. Nah,
Di bawah garis putus-putus itu sudah memasuki tahap keempat generasi ya, tentu sudah sekitar generasi 22, 23, 24 ke bawah ya. Nanti pada hari Jumat depan ini saya mau jelaskan sedikit ini mengenai anak sulung Firaun ya. Anak sulung Firaun dan Israel Raya. Israel Raya itu anak, ada yang tertulis di bawah itu anak sulung Yahweh yang menguasai tanah perjanjian Kanaan dan mengubahnya dari budaya kota ke budaya pertanian. Ya, jadi ini yang akan saya jelaskan minggu depan. Nah, adik-adik lihat semua itu dari tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Tahapan pertama ini ada 7 generasi sampai di Set, ya kan? Dengan ada 3 jenis budaya kehidupan, itu ada budaya perkotaan. Jadi jangan kaget, dulu juga itu di zaman dulu itu ada budaya perkotaan mulai dari Cain, Henok, Irat, Bohuyael, Metusael di sini Lamek. Kemudian ada budaya tani, tapi budaya tani itu belum waktu itu belum seberkembang ya sekarang. Kemudian ada budaya pengembalaan ternak. Mulai dari Habel, kita ingat cerita Habel kan? Habel, Set, terus ke bawah. Kemudian masuk tahap kedua dari Yabal, Yubal, Tubal, Ke, nama Nuh. Nuh, dari Nuh itu muncul ada Hem, ada Yafet, ada Seth. Dia terus ke bawah sampai pada Musa. Lihat nih, Musa itu sebenarnya sudah generasi ke-21 ya. Ada Abraham itu kalau di perjanjian lama menurut catatan di sini sudah sampai pada generasi ke-15. Itulah yang saya maksudkan, selama ini kan kita bicara perjanjian lama, penggal demi penggal, penggal demi penggal. Nah ini gambaran menyeluruh dari perjanjian lama, terutama kalau dilihat dari silsilah. Yakub, Israel, dari sana lalu dari ada suku Lewi, Ehad, Amran, Musa. Kemudian terus sampai pada anak sulung Firaun, Israel Raya sekarang ya, Israel Raya itu. Tapi nanti saya jelaskan minggu depan. Oke. Oke, yang pertama, slide yang pertama, yang kan saya kirim 2 ya. Saya kirim 2. Kita mundur yang satu. Nah, ini kalau bisa dilebarin bagus. Ya, adik-adik bisa lihat sendiri ya. Bisa, Pak. Nah, jadi ini kita punya gambaran mengenai perjanjian lama, seluruhnya ini. Seluruhnya. Mulai dari kekaisaran Mesir zaman Firaun. Kelihatan di sebelah kiri. Ya. Setelah itu kita lihat sebenarnya di kekaisaran Mesir, tetapi juga di Kanaan, tanah perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian, itu sudah ada negara-negara kota. Negara-negara kota itu seperti ini. Zaman Yunani, ada Sparta, ada Athena, ada Kartago, tapi sebenarnya Sparta dan Athena yang lebih terkenal. Sparta saya lupa ya, kalau Sparta itu kelebihannya di mana, itu kota. Makanya begitu banyak kota di Yunani dulu, sehingga dibilang negara kota. Jadi setiap kota itu punya pemimpinnya sendiri.
Jadi bukan seperti negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa negara kota itu perumpamaan saja ya. Negara kota itu Jakarta itu kota, ada pimpinan rajanya sendiri. Surabaya kota, ada rajanya sendiri. Semarang ada raja sendiri. Manado raja sendiri. Itu makanya disebut negara kota. Negara yang terdiri kota-kota saja. Tidak bernaung dalam satu pemerintahan pusat. Ya, jadi di zaman kekaisaran Mesir, ya, di zaman kekaisaran Mesir itu masa disebut revolusi sosio keagamaan konfederasi suku-suku penyembah Yahweh di Kanaan. Jadi suku-suku Israel yang kita kenal sekarang, suku-suku Israel, ya, itu disebut penyembah Yahweh, yaitu yang menyembah Tuhan, ya. Di Kanaan terdiri dari kombinasi yang petani menetap. Ada petani yang tinggal di situ yang memang menetap, ada pengembala, ya. Kemudian ada bandit tapi juga semi militer, ada tukang, ada imam-imam, termasuk kelompok yang melarikan diri dari Mesir. Itu di tanah Kanaan. Ya. Tanah Kanaan yang kita masukkan yaitu tanah perjanjian dulu yang mereka keluar dari Mesir. Ini kan masih menceritakan dulu, ya, zaman tanah Kanaan dulu. Tapi masih di bawah penguasaan, ya, pengaruh kekuasaan kekaisaran Mesir. Jadi kita harus perhatikan juga kekaisaran di zaman dulu itu yang menguasai belum ada bangsa Israel, yang menguasai suku-suku Israel itu lihat dari kiri itu kekaisaran Mesir, baru kemudian ada negara-negara kota yang saya jelaskan di Kanaan dulu, yaitu tanah perjanjian sekarang ini. Kemudian penaklukan Israel atas negara-negara Syro Palestina. Nah itu Israel juga pernah menjadi negara kolonial loh ya. Suatu kontra revolusi sosial politik Israel Raya di bawah pemerintahan monarki yang berpusat di Yerusalem. Itu bisa dilihat dari sumber J. Cerita itu dari Kejadian, Keluaran sampai Bilangan. Ini. Dan pada masa itu, pada saat bangsa Israel menaklukkan orang bangsa-bangsa lain di Palestina, mereka lalu melakukan pembangunan bait suci pertama. Pakai bait suci pertama lah supaya tidak bingung ya. Pembangunan bait suci pertama. Nah itu diperkirakan itu tahun 1000 SCB. SZB artinya sebelum zaman baru. Ya, sebelum zaman baru. Jadi ada macam-macam istilah. Sebelum Masehi sama. Orang juga bisa bilang SZB sebelum zaman baru. Ada orang bilang juga BCE before Common Era. Jadi banyak istilah yang dipakai, ada 3 jenis istilah yang dipakai untuk menjemutkan masa-masa sebelum Yesus Kristus. Jadi kalau tahun 1000 SZB itu berarti tahun 1000 sebelum zaman baru atau tahun 1000 sebelum Masehi atau tahun 1000 BCE before Common Era, ya, BCE. Nah, kita ingat tahun 1000 itu kalau tidak salah itu zaman di mana dari Daud ya kalau tidak salah ya, dari Daud pindah kepada Sulaiman. Daud mau membangun bait suci, tapi Tuhan bilang tidak, tanganmu terlalu banyak dengan darah, sehingga anaknya si Sulaiman, Salomo yang membangun bait suci di sini. Ingat cerita itu kan? Ingat, Pak. Nah, baik. Jadi
Kemudian kita masuk lanjut lagi ke kekaisaran Azur. Biasanya disebut kekaisaran Asaria, Asaria, Asur. Sorry, bukan Asaria. Nah, di sini ketika Raja Salomo sudah tidak berkuasa lagi, itu kan kerajaan Israel terpecah. Ingat kan cerita mengenai yang kita pada awal-awal ada kerajaan Yehuda Selatan dan kerajaan Israel Utara. Juga kita sempat membicarakan yang selatan dibuang kemana, ya kan? Yang utara dibuang kemana? Ingat nggak itu ya? Cerita mengenai itu. Jadi ada Asyur, ada Babilonia, ya. Kemudian terus kekaisaran Babilonia, kekaisaran penaklukan, pembuangan, penghancuran bait suci. Nah, dibangun pada zaman Salomo, ini hancur bait suci. Ini disebut penghancuran pertama, ya, penghancuran pertama di zaman kekaisaran Babilonia karena mereka sudah dibuang, diperkirakan pada tahun 586 sebelum zaman baru, terus masuk pada kekaisaran Persia. Kita ingat cerita mengenai Kaisar Persia yang mengizinkan Nehemia, membantu Nehemia, mendukung Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem, termasuk di situ nanti kita lihat, termasuk di situ juga sebenarnya bait suci, ya kan? Nah, jadi di sini pemulihan Yehuda, dipulihkan bangsa Yehuda, pembangunan bait suci yang kedua. Jadi ini lembaran ini harus disimpan supaya adik-adik tahu. Oh, jadi selama ini kita bicara ini penggal-penggal, inilah kelihatan semua secara menyeluruh di sini ya. Jadi sudah ada itu, ada pembangunan bait suci kedua, ya. Ini kalau di sini disebut P, itu dari sumber P berarti. Jangan lupa ya, P di sini ini ada nih. Kalau lihat di kotak biru ada ditulis P, berarti cerita ini, kisah ini dari sumber P, sumber Pris tadi yang saya sebut. Ada kelihatan di situ nggak sumber P? Ada kan? Pak. Itu P. Ada. Oke, good. Nah, terus kemudian sesudah masa itu baru ada kekaisaran Makedonia, kekaisaran Makedonia, ya. Kekaisaran Makedonia. Kemudian kita lihat, kita periksa Sakaria 9 sampai 14, bicara soal kitab Taurat, 332 sebelum zaman baru, kemudian kekaisaran Ptolemak itu ke Yesua, kita lihat di Yesaya, ya. Kemudian ini Yeremia kalau nggak salah. Yeremia itu 24 sampai 7, ayat 7, kemudian sampai 27, ya, Yeremia. Kemudian terus baru kitab kedua. Disinilah masa kitab kedua Nebim, ya. Ada kitab kedua, ini di tahun 198 sebelum zaman baru, ya. Terus kita ingat kitab Daniel, ya. Kemudian setelah kekaisaran Seleucid ada kekaisaran Romawi. Nah, semua kita ini tidak lagi asing dengan kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Karena kalau kita berbicara soal Yesus Kristus ada di masa ini. Ya, Yesus Kristus ada di masa ini. Kita lihat di situ ada kitab-kitab ketubim, ya, ada kitab ketubim, nabi-nabi, ya. Kalau Torah itu kan instruksi, Nebim itu writing, tulisan. Kalau ketubim itu tidak salah cerita.
Nanti saya periksa ulang, saya bisa lupa, sering banyak lupa sekarang. Ya, jadi Torah itu instruksi, Nebim itu writing kalau tidak salah ya. Nanti adik-adik tolong lihat. Jadi ketik di Google aja adik-adik. Ketik Ketubim nanti keluar. Jadi ketik kata Ketubim ya di Google akan keluar. Ya, pada masa itu adalah kalau tidak salah nabi-nabi kecil ya dibandingkan yang di atas ini. Nabi-nabi besar. Kemudian kematian Yesus. Sesudah kematian Yesus, ingat nggak kata-kata Yesus ketika seorang bilang kepada Yesus, sungguh indah bait bait suci ini. Ingat kan kata-kata itu di Perjanjian Baru? Ingat, Pak. Nah, apa kata Yesus pada waktu itu? Siapa masih ingat? Apa kata Yesus pada waktu itu? Lupa. Kalau tidak salah kata-kata Yesus begini. Apa yang kamu lihat sekarang itu tidak ini hancur, bait suci ini akan hancur dan aku akan bangun lagi. Aku akan bangun lagi pada Dalam halo, 3 silah. hari. 3 hari itulah kebangkitan Kristus. Dia membangun jemaatnya itu kekristenan sekarang. Tetapi yang dia bilang akan hancur, tidak akan ada satu batu pun di situ, itu terjadi pada tahun 70. Ini lihat deh, lihat. Ada angka 70 sebelah kanan bawah. Itu dihancurkan pada tahun 70 sebelum zaman baru. Sudah zaman baru. Jadi tahun 70 sesudah Masehi. Lihat, penghancuran Yerusalem dan bait suci kedua. Kemarin kita sudah tunjukkan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan masa di mana munculnya ilmu-ilmu filsafat, ya kan? Sekarang saya menunjukkan ada ayat-ayat di Perjanjian Baru yang kemudian terjadi pada tahun 70 zaman baru, artinya sesudah Masehi. Tahun 70 itu penghancuran Yerusalem dan bait suci itu tahun 70. Nah, kanonisasi, kalau ingat kita penjelasan pada awal-awal kuliah kita. Kanonisasi itu terakhir pada tahun berapa tuh kitab Esther terakhir masuk? Tahun berapa kalau masih ingat? Sesudah zaman baru. Yang terakhir kitab Esther diakui masuk dalam daftar Alkitab. Tahun berapa itu? Pokoknya dia itu sekitar dari tahun 90 sampai 120 itu kitab Esther baru masuk terakhir di sini. Kitab Esther aja ya, kitab Esther. Baru masuk di dalam Alkitab Ibrani tahun 90 ini. Jadi kanonisasi itu berakhir di tahun 90 ini. Ya. Oke. Nah, saya ingin adik-adik sekarang juga gunakan waktu 3 menit untuk mulai menghayati kembali ini yang saya baru jelaskan dari dua slide tadi, slide pertama dan slide ini. Karena nanti saya mau kasih PR ya. Amati dulu pelan-pelan. Amati dulu pelan-pelan, ambil waktu, take time 3 menit untuk menghayati ya. Sehingga sebelum saya kasih tugas ada yang kurang mengerti, bisa saya jelaskan sekarang. Kalau ada yang memang harus saya jelaskan minggu depan seperti janji saya. Oke, silahkan dipelajari.
Oke, ya. Bagaimana menurut adik-adik ini yang silsilah itu memberikan banyak masukan nggak kira-kira? Banyak, Pak. Ya, kalau memang semoga ini berguna ya, memberikan gambaran umum terhadap keseluruhan yang kita pelajari di Perjanjian Lama ya. Oke. Jadi sekarang adik-adik udah punya ini saya bilang mapping, map. Sudah punya semacam peta supaya melihat Perjanjian Lama di dalam keseluruhannya ya, sehingga kita tidak bingung di mana kita berada. Ya. Waduh, gunturnya keras sekali ya. Baik. Jadi adik-adik sekalian, ada dua pertanyaan ya sebenarnya, dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada adik-adik. Dicatat aja dulu ya, dicatat. Saya mau tanya, sebenarnya ini satu. Pertama, apakah pemulihan bangsa Yehuda, itu kalau saya sebut bangsa Yehuda berarti kerajaan Israel Selatan ya. Apakah pemulihan Yehuda itu berarti pemulihan kerajaan Yehuda ya, yaitu Israel Selatan, itu sama waktunya pemulihan dengan masa kerajaan Israel Utara. Kalau boleh saya pertegas pertanyaannya supaya adik-adik tidak bingung, apakah waktunya sama? Itulah. Apakah waktunya sama? Itu saja pertanyaannya. Apakah pemulihan mereka, kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan, dan kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara, itu waktunya sama enggak? Kan mereka kita kan tahu bahwa mereka itu dibuang di dua wilayah yang berbeda kan. Lalu mereka ada yang kembali, ya kan? Kembali ke tanah Kanaan lah ya, tanah Kanaan. Itu masanya sama, nggak perlu harus tahun tepat ya, nggak perlu tahunnya tepat, nggak perlu. Apakah masanya sama nggak? Sama, Pak. Hah? Sama. Sama. Oke, coba dijelas. Sebenarnya ini PR sudah dijawab. Sudah dijawab. Enggak, saya sebenarnya mau dijelaskan dalam tertulis. Kalau sama, kenapa? Kalau tidak sama, kenapa? Ya, ya. Kalau menurut saya ada perbedaan sedikit, Jadi itu maksudnya saya kasih PR karena kan nanti akan dipelajari, dicari di Google, dibaca sedikit Alkitabnya, ditelusuri di Alkitab. Itu maksud saya itu. Ya. Iya, Pak. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Nah, sekarang saya sudah sempat jelaskan tadi mengenai kitab Torah, kitab Nebim, kitab Ketubim ya. Jelaskan perbedaan Torah, Nebim, Ketubim. Jelaskan perbedaan Torah, Nebim, Ketubim. Jadi waktu dijelaskan perbedaan dengan sendirinya kan menjelaskan, oh Torah, kitab Torah itu begini, seperti saya sudah sempat tadi ya. Oh kitab Nebim itu begini ya. Oh kitab Ketubim itu begini. Ya. Jelas dari saya? Jelas, Pak. Baik. Kenapa? Pertanyaan yang ketiga. Kenapa kitab Ketubim itu dalam peta di sini, dalam gambar di sini, itu masuk dalam sekitar masa kematian Yesus. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Bisa diulangi lagi, Pak, pertanyaannya, Pak? Kenapa atau apa kaitannya? Kenapa kitab Ketubim ini
kenapa kitab Ketubim ini berada di masa ketika Yesus berada di dunia atau ketika Yesus pada masa-masa kematiannya itu. Jadi kenapa dia kok di situ di masa itu? Apa sih kaitannya? Apa sih kaitannya? Apa sebenarnya kaitan kitab Ketubim ini? Dan keempat, nggak usah dikirim ke WhatsApp. Jadi saya mau nanti pada kelas kelas Jumat itu dijelaskan pada saya. Kitab apa yang terakhir? Walaupun saya sudah sebut tadi, kitab apa yang terakhir yang dikanonkan pada masa tahun 90 zaman baru? Kitab apa? Supaya adik-adik semakin yakin yang saya bilang. Kitab apa yang kanon terakhir, dikanonkan terakhir pada masa sudah perjanjian baru. Itu ya. Oke, jadi sisa waktu ini kalau bisa dikerjakan sehingga kita ketemu hari Jumat. Jangan dikirim. Kita ketemu hari Jumat. Ini kan hari Rabu ya. Kita ketemu hari Jumat pagi, ya. Nanti satu persatu presentasi jawabannya masing-masing ya. Setelah sudah presentasi, lalu dikirim ke WhatsApp saya, kan? Dikirim ke WhatsApp saya. Sisa waktu 25 menit ini, 20 menit ini dipakai untuk mengisi pekerjaan itu. Ya. Jadi adik-adik boleh duduk di sini terus atau kalau mau ditutup tidak apa-apa, tapi waktu itu harus dipakai kerjakan sisa tugas ini. Ya. Baik, itu dari saya. Baik Pak, berarti dalam waktu ini mereka kerjakan ya Pak ya? Iya. Dan Baik. apa lebih baik kelasnya kita tutup atau gimana Pak? Boleh ditutup, tidak apa-apa. Supaya mereka lebih relax mencari di Alkitab. Dia mau pakai WA juga, mau pakai juga HP juga boleh cari di Google. Tidak apa-apa. Oke. Silakan Daniel berdoa untuk tutup. Ya baiklah. Baiklah, mari kita sebelum doa.